Tuhan, kami bersilakan duduk. Haleluya. Ada roh Allah yang senantiasa menyertai kita dalam setiap kita melayani, dan kita rasakan sukacita ilahi ada di dalam kita saat apapun yang kita hadapi, sebab kasih-Nya selalu nyata dalam setiap pelayanan kita. Puji Tuhan. Masih kita angkat pujian kita, Adong Sadamua dari lagu Batak. Haleluya. Dan tiba saatnya kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, atau perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kami persilakan, kita angkat pujian kita, Dia Raja. Now
Puji Tuhan, suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang menguatkan kita untuk kita semua membangun dukungan kita kepada Tuhan. Dia pokok anggur yang benar, kita ranti-rantinya biar kita bangun keterhubungan dan kebergantungan kita hanya pada Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan biarlah juga kasih-Nya tetap tinggal dalam kita, agar kita juga mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Puji Tuhan, dan kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, kami mengucap syukur kepada-Mu, Bapa kami di dalam surga, buat kasih setia-Mu yang selalu Engkau tunjukkan bagi kami, buat penyertaan-Mu yang ajaib sepanjang minggu ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan selalu terulur, menopang menguatkan kami, menuntun kami di jalan-jalan-Mu, dan memberikan kami kemenangan. Dan hari ini kami bersyukur boleh datang beribadah kepada-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami, mempersembahkan tubuh kami, dan membawa persembahan-persembahan kami. Biarlah semuanya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Dan kami percaya kasih Tuhan bagi kami, Engkau membalaskan dan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tangga pujian kita semusim berlalu, kita berikan persembahan kita.
diberkati oleh Tuhan. Kita rasakan kasih-Nya, perhatiannya, pertolongannya, kuasa-Nya yang menguatkan kita, membangkitkan kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, memandang-Mu. Tuhan Yesus oleh firman-Mu, dan siang hari ini kami nikmati firman dan perjamuan kudus
yang sanggup menopang kami Tuhan Yesus. Terima kasih sepanjang minggu Engkau sudah lindungi kami, Engkau sudah pelihara kami melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, sehingga kami bersyukur lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan pada siang hari ini. Terimalah pujian kami, pengagungan kami bagi Tuhan yang hidup, bagi Allah yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam menyampaikan firman. Kami boleh mengerti, kami boleh percaya sampai firman-Mu sanggup mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih, kami sadar kuasa iblis seringkali mengganggu kami saat-saat menerima firman-Mu. Itulah sebabnya bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera ketenangan ya Tuhan. Semua teman-teman kami yang mengikuti siaran langsung berkati semua Tuhan. Urapi pendengaran kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara siang hari ini kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang minggu sampai pada siang hari ini. Tuhan berikan kesehatan, kesempatan bagi kita, walaupun beberapa saudara kita yang sakit, tapi kita percaya semua ada maksud Tuhan supaya nyata kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kita percaya itu saudara-saudara, apapun masalah dan pergumulan kita tidak akan memisahkan kita dari Tuhan, tetapi pergumulan itu membuat makin erat hubungan kita dengan Tuhan, makin percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Kita buka hati kita pada siang hari ini untuk menerima firman pengajaran. Tema yang selalu setiap minggu, setiap PA saya selalu mendapat tema yang pendek-pendek, tidak berkesinambungan, tapi pelajaran-pelajaran yang begitu baik saudara-saudara sekalian. Ya, hari ini kita pelajari pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ya, ini sudah sering kita baca. Pokok anggur dan ranting-rantingnya. Semestinya ada 3, pengusahanya adalah Bapa, pokok anggur itu adalah Yesus. Kita gereja Tuhan disebut sebagai ranting-rantingnya, ya. Tapi seringkali kita tidak mengerti apa ini maksudnya, saudara-saudara. Sekarang ayat ini sudah hafal kita, nyanyiannya cukup banyak juga, ya. Bagaimana pokok anggur dan ranting-rantingnya, saudara-saudara. Tapi kita baca pada pagi hari ini atau siang hari ini Yohanes pasal 15, saudara-saudara, temukan di Alkitab kita. Ya, ayat 1 lebih dahulu sampai dengan ayat yang keempat saja. Ayat ini tentang pokok anggur yang benar ini ada 8 ayat, tapi kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca bersama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Terus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, inilah saudara-saudara, ini tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Di Pola Tabernakel Yohanes pasal 15 ini saudara-saudara berbicara mengenai tentang tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Ini dihubungkan dengan pengalaman orang yang dipilih Tuhan. Namanya Harun, ya, dari
pilihan Tuhan. Dari 12 suku, saudara-saudara masing-masing membawa tongkatnya ke bait Allah di hadapan tabut waktu itu. Nah, siapa yang dipilih Tuhan malam itu juga besoknya, jadi satu malam saja. Semua bangsa Israel 12 suku bawa masing-masing tongkat. Ambil kayu biasa, saudara-saudara, ambil potong. Nah, ini tongkat saya, taruh di depan tabut perjanjian, saudara-saudara. Nah, siapa yang dipilih Tuhan? Tongkatnya besok pagi, coba hebat kali ini. Besok pagi bertunas, berbunga dan berbuah. Coba. Hanya dalam satu malam, saudara-saudara. Ya, dalam satu malam. Nah, begitu bangun bangsa Israel, tengok semua. Mana yang dipilih Tuhan. Nampaklah tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah matang, saudara-saudara. Nah, ini kan keajaiban, saudara-saudara. 11 suku lagi enggak ada tanda-tanda, saudara-saudara. Nah, kehidupan yang berbuah itu, saudara-saudara, adalah tanda pilihan Tuhan. Nah, kita bertahun-tahun jadi Kristen, ya, nggak ada buah apa-apa pun, bahkan terus buah-buah yang nggak benar, buah kejahatan, buah ketidakbaikan, saudara-saudara. Nah, harus kita, saudara-saudara, setiap kita ditempatkan di hadapan Tuhan. Coba Bilangan 17 dulu, Bapak Simangunsong akan membaca begitu. Jadi ini hubungannya, pokok anggur dan ranting-rantingnya ini ada hubungan dengan tongkat Harun yang yang terjadi keajaiban, saudara-saudara. Hanya dari malam besok paginya, langsung bertunas, berbunga dan berbuah, saudara-saudara. Silakan Bilangan pasal 17, ya, ayat 1 mulai, saudara-saudara. Ya, jadi orang yang ranting-ranting yang berbuah itu nanti adalah tanda pilihan Tuhan. Yang tidak berbuah dipotong, saudara-saudara. Ya, silakan ayat 1 mulai. Demikian Tuhan berfirman kepada Musa. Iya. Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Iya, satu tongkat setiap suku. Terus semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Iya. Seluruhnya 12 tongkat. Terus lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Iya, 3. Pada tongkat Lewi haruslah tuliskan nama Harun. Iya, dari suku Lewi adalah tuliskan nama Harun. Iya, lanjut. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Terus kemudian haruslah kau letakkan semua itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum. Dibawa itu di kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, saudara-saudara. Terus tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Iya, ayat 5 kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kau dengar. Lewati saja ayat yang ke-7, Pak Mangunsong, silakan. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Terus ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, pagi-pagi masuk, Musa melihat, saudara-saudara, keesokan harinya dia tengok. Terus maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badang. Ini keajaiban, saudara-saudara. Ya, tanda orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, itu adalah bertunas, berbunga dan berbuah karena berada di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, di depan tabut hukum atau tabut perjanjian. Nah, apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudara? 11 suku lagi nggak berbuah, nggak berbunga. Jangankan berbuah, berbunga pun tidak. Nah, kalau kita mau menjadi pilihan Tuhan, tanda-tanda orang pilihan Tuhan, saudara-saudara, berada di bait Tuhan untuk bertunas, berbunga dan berbuah. Nah, inilah yang kita pelajari tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, ya, supaya kita juga berbuah. Ya, setiap kita yang bersekutu dengan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus, ranting-rantingnya itu adalah kita. Setiap kita punya persekutuan dengan Tuhan, ada yang diharapkan Tuhan kita berbuah-buah, saudara-saudara. Gambar pertama dulu sih, Wila, coba gambar tema kita. Ya, kita akan bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara. Ya, hubungan nomor temanya dulu itu nanti yang keterangan pertama, ya. Ya, yang pertama, saudara-saudara,
Ya, pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Hubungan Tuhan dengan gereja. Saya tanya kita, saudara-saudara, seringkali kita percaya sama Tuhan tapi nggak punya hubungan. Ini bahaya, saudara-saudara. Ya, kalau kita hanya percaya sama Tuhan tapi nggak punya hubungan menyatu dengan Tuhan. Nah, ini bahaya. Iblis juga percaya tapi hubungannya dengan Tuhan hubungan terus berlawanan, terus menjadi musuhnya Tuhan. Tapi kita, saudara, ya, kita adalah percaya sama Tuhan tapi kita menyatu seperti pokok menyatu dengan ranting-rantingnya. Gak bisa terpisah, saudara-saudara. Ya, gak bisa terpisah. Menyatu. Pokoknya itu adalah Tuhan, kita ranting-rantingnya. Segala yang kita butuhkan ranting-ranting itu diserap oleh pokok ini, disediakan. Semua kebutuhan ranting-ranting itu disediakan oleh Tuhan. Dia sebagai pokoknya, saudara-saudara. Kalau kita lihat pandai kita bertanam tanaman, dari akar itu ke batang terus akan disalurkan kepada ranting-ranting dengan harapan dia berbuah. Nah, demikian juga kita, saudara-saudara. Kenapa kita punya hubungan dengan Tuhan? Supaya Tuhan inginkan kita berbuah. Ya, Tuhan inginkan kita berhasil. Gak pernah Tuhan janjikan kita mau gagal, mau hancur. Begitu kita berhubungan dengan Tuhan, Tuhan inginkan kita berhasil. Berbuah, saudara-saudara. Nah, kalau saudara belum berhasil, tandanya hubungan saudara belum baik dengan Tuhan. Ya, kalau hubungan kita sudah baik dengan Tuhan, pasti cepat atau lambat pasti berbuah. Itu tadi Harun, tongkat Harun, saudara-saudara. Satu malam saja bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Itulah kalau ditempatkan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita, saudara, harus berbuah-buah di hadapan Tuhan. Tanda saudara sudah berbuah itu adalah orang pilihan. Kita tanya diri kita, sekian tahun aku menjadi Kristen, buah apa sih yang sudah kuhasilkan? Ya, apa sih buah-buah saya? Ya, karena saya sudah menerima semua dari Tuhan, dari pokok anggur itu terus disalurkan semua. Disalurkan ke ranting-ranting itu dengan harapan ranting itu akan berbunga, berbuah, saudara-saudara. Nah, ketika belum kita berbuah, kita mesti koreksi, saudara-saudara, ya, mesti dikoreksi. Jadi ada dua hubungan agar kita berbuah, saudara-saudara. Ada dua macam hubungan kita. Balik lagi kita ke Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Agar kita berbuah-buah, ada, saudara-saudara, dua macam hubungan yang harus terus-menerus kita perhatikan, saudara-saudara. Ya, yang pertama adalah, ya, ayat yang kedua, saudara-saudara. Hubungan yang pertama adalah hubungan kebenaran dan kesucian. Ini hubungan ini harus diurus, saudara-saudara, harus ditekuni. Coba, hubungan yang pertama yang harus terus kita perhatikan adalah hubungan dalam kebenaran dan kesucian. Kalau kita tanya kepada diri kita, saya hubunganku dengan Tuhan apa sih? Famili enggak? Kampung enggak? Senegeri enggak? Ya, apa sih hubungan saya dengan Tuhan? Ya, dia orang Yahudi, kita orang Batak. Ya, apa sih hubungan saya dengan Tuhan? Coba sedang kita pertanyakan. Nah, kalau kita mau jelas hubungan apa yang kita memiliki seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya, hubungan kita dengan Tuhan hubungan apa, saudara-saudara? Ya, dia di surga, kita di bumi. Gimana dapat hubungan? Supaya jelas, saudara-saudara, hubungan pokok dengan anggur, hubungan gereja Tuhan dengan kita adalah hubungan dalam kebenaran, dalam kesucian. Dua itu. Kalau saudara nggak hidup dalam kebenaran, nggak hidup dalam kesucian, nggak ada hubungan saudara dengan Tuhan. Karena Tuhan itu benar. Benarlah seperti aku benar, kuduslah seperti aku kudus, kata Tuhan. Nah, kalau kita nggak mau dalam kebenaran, dalam kesucian, nggak ada hubungan kita dengan Tuhan. Boleh percaya sama Tuhan, tapi hubungan kosong. Ya, silakan Pembangun Song. Ini hubungan pertama, ya, ayat 2 dan ayat yang ketiga, silakan. Keterangan pertama itu ya. Demikian. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Iya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Terus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Jadi saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan
Ya, hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya adalah hubungan dalam kebenaran dan dalam kesucian. Nah, dan itu terus diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita hidup benar, hidup dalam kesucian, terus akan dibersihkan. Makanya ada, kalau hubungannya nggak bagus, nah ada ranting-ranting, tapi tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kesucian, dipotongnya, saudara-saudara. Ya, makanya disediakan di situ memotong, saudara-saudara ya. Dipotongnya. Nah, tengoknya ranting-rantingnya. Ini hanya jadi beban. Ya, menghalangi buah, menghalangi apanya. Dipotong, saudara-saudara. Nah, supaya hubungan kita baik dengan Tuhan, selalu diperhatikan apakah saya hidup benar, hidup dalam kesucian apa enggak. Nah, kalau kita enggak mau hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kesucian, kita dipotong, saudara-saudara. Nah, gimana tandanya dia dipotong? Kering. Berdoa nggak bisa, saudara-saudara. Nggak ada gairah beribadah. Itu kering itu, saudara-saudara. Ya, memuji Tuhan nggak serius. Itu kering. Makanya disebut di ayat yang ke-6. Ya, kalau nanti dia tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kesucian, dipotong lalu dibuang, dibakar, saudara-saudara. Jadi jangan kita tenang, yang penting aku menjadi Kristen, ke gereja. Orang berdoa kita sekedar, saudara-saudara. Orang memuji Tuhan, ya kita sekedar. Nggak mau serius, saudara-saudara. Kalau hubungan itu terus, ya, kalau hubungan itu terus nggak akan layu dia. Coba kalau kita lihat tanaman ya, lihat tanaman. Kalau sudah mulai dia hubungannya nggak bagus, mulai layu nggak bergairah lagi, saudara-saudara. Pada akhirnya dipotong. Coba ayat yang ke-6. Demikian, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Iya, tidak tinggal di dalam aku. Tidak tinggal dalam kebenaran, dalam kesucian. Tidak tinggal di dalam aku, lanjut. Ia dibuang keluar seperti ranting. Iya, dibuang, saudara-saudara. Dibuang keluar seperti ranting terus. Dan menjadi kering. Iya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Iya. Jadi ini perhatian bagi kita, saudara-saudara. Ya, kalau hubungan pokok dengan ranting nggak bagus, tandanya tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kesucian. Nah, akibatnya, saudara-saudara, akan dipotong. Ayat ini tadi membilang itu, dipotong, ya, dipotong dan satu saat dia akan kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, saudara-saudara. Makanya hubungan ranting yang pertama, saudara harus perhatikan. Hubungan kebenaran dalam kesucian. Coba saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kenapa sih suka kali kita hidup dalam dosa? Dari bicara saja kita belum bisa bicara yang benar. Gimana ini saudara-saudara? Suka bicara bohong, suka berdusta. Ya, kita masih belum hubungan benar kita dengan Tuhan. Hubungan yang baik yang pertama adalah hubungan dalam kebenaran, dalam kesucian. Kemanapun ini sekarang saudara-saudara, yang dicari di hari-hari ini, yang dicari Tuhan adalah orang yang hidup kebenaran dan kesucian. Itu akan terus dipelihara dari pokok anggur, terus dipelihara sampai seperti ranting-ranting ini nanti akan berbuah, saudara-saudara. Kita yang seringkali pilih, udahlah hidup dalam dosa lah, ya. Orang dunia bilang orang berbuat dosa aja payah makan. Benar aja kita kerja dengan berbuat jahat pun kita payah cari uang. Ya, apalagi berbuat benar. Itulah sistem orang di hari-hari ini. Tapi coba, ya, hubungan kita, hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya adalah hubungan dalam kebenaran, hubungan dalam kesucian. Karena Tuhan berkata, benarlah seperti aku benar, kuduslah seperti aku kudus. Selalu saya sampaikan ini saudara-saudara. Walaupun saudara bilang mungkin, aduh, gereja kita ya terus bicara benar, terus bicara benar, terus bicara kesucian. Memang itu saudara-saudara. Ya, surga itu bicara kebenaran, surga itu bicara kesucian. Tuhan itu bicara kebenaran dan kesucian. Dan mari kita perjuangkan. Ya, mari perjuangkan. Kerja saudara, kerja yang benar. Ya,
Nggak ada hasil pekerjaan yang nggak benar. Pekerjaan hasil-hasil dosa tidak pernah sampai kemana, saudara-saudara. Sedikit pun penghasilan kita, sedikit pun penghasilan, Amsal Sulaiman seringkali bilang itu, penghasilan sedikit dalam kebenaran membahagiakan diri kita, membahagiakan keluarga kita. Ulang-ulang selalu begitu. Penghasilan orang benar itu, saudara-saudara, sampai bisa kepada kekekalan. Gak usah kita ikuti, wah uangnya begini, tapi gak benar. Gak sampai kemana, untuk dirinya aja gak cukup nanti. Coba saudara-saudara, hubungan pokok anggur dengan ranting-ranting itu adalah hubungan dalam kebenaran dan kesucian. Makanya Tuhan tadi ayat bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Setiap kita dengar firman, kita dibersihkan. Gimana caranya dibersihkan? Begitu kita ditegur oleh Tuhan, oleh firman, kita bilang, Tuhan, aku berhenti dari dosa itu. Ya, Tuhan tegur kita lewat firman supaya kita berhenti. Ya, supaya kita mulai hidup tidak ranting itu. Bagaimana bisa hidup, saudara? Kalau pokok anggur, saudara pernah tengok pokok anggur? Aku berkali-kali punya teman nanam pokok anggur, saudara-saudara. Jadi dia ditanam, nanti dibikin tempatnya menjalar begitu, saudara-saudara, dikasih lancarannya, dia lemah naik, nanti baru di ranting-rantingnya itu, saudara-saudara, berbuah. Jadi ranting itu bisa berbuah tergantung kepada hubungannya dengan pokok anggur. Keberhasilan kita tergantung bagaimana hubungan kita dengan Kristus, bagaimana hubungan kita dalam kebenaran, bagaimana hubungan kita dalam kesucian. Itu akan mempengaruhi semua masa depan kita, pergerakan hidup kita, sampai kelangsungan hidup kita, saudara-saudara. Ini yang pertama, ya. Ranting-ranting itu akan berbuah, saudara-saudara. Ya, ranting-ranting itu akan berbuah ketika hubungannya dengan pokok anggur itu baik. Apa hubungannya? Hubungan dalam kebenaran, hubungan dalam kesucian. Saya ulang-ulangi ini, saudara-saudara. Sekarang udah banyak gereja-gereja nggak lagi suka dengan kebenaran kesucian. Ya, nggak usah lagi kita bicara kebenaran kesucian. Toh manusia nggak benar, nggak mampu manusia suci katanya. Tapi firman disampaikan, firman yang disampaikan inilah untuk terus kita tekad. Saya harus hidup dalam kebenaran, saya harus hidup dalam kesucian. Karena inilah yang Tuhan rindukan. Ya, dia juga pokok anggur, dia adalah kebenaran dan kesucian. Ranting-rantingnya juga sama, ranting-rantingnya juga kebenaran dan kesucian. Nanti akan berbuah-buah, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran dan kesucian, kita terus-menerus dibersihkan. Tadi ayat bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, mari saudara-saudara. Makanya ketika kita ada masalah, selalu, Tuhan, mana yang gak benar hidupku? Kenapa kok hidup ini susah? Ya, kenapa hidup ini kok begini? Gak benar kita, saudara-saudara. Orang benar itu selalu dibilang oleh Tuhan, orang benar itu sangat luar biasa. Sampai anak-anak cucunya gak minta-minta. Itu kan hebat loh, saudara-saudara. Kenapa sih kita sulit sekali untuk hidup benar? Coba Mazmur 37 ayat sudah sering kita baca, saudara-saudara. Tapi seringkali kita masih tergiur dengan hal-hal yang gak benar. Orang yang benar itu dipelihara seperti pokok anggur tadi, terus menyalurkan kebutuhan-kebutuhan ranting-rantingnya itu. 37 ayat yang sudah sering, saudara-saudara. Mari sampai ada tekad kita. Udahlah, segala yang benar itu yang betul-betul dinikmati. Ya, silakan Pak Mangunso, ayat berapa mulai? 25. Iya, ayat 25, silakan. Demikian, dahulu aku muda, Iya. sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, Iya. atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar loh, saudara-saudara. Kenapa kita alergi kali kalau bilang orang benar? Aduh. Ya, coba kita tekadkan dulu, saudara-saudara. Mulai dari perkataan kita, pekerjaan kita. Ya, orang benar tidak ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Terus 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, Iya. dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Iya, kan inilah
Orang benar itu nggak minta-minta, tapi justru bisa berbelas kasihan, bisa memberi. Orang kaya belum tentu bisa, orang pandai belum tentu bisa. Tapi kita benar, sedikit pun penghasilan kita, bisa kita berbelas kasihan sama orang. Bukan karena kaya raya, penghasilan kita sedikit mungkin pas-pasannya untuk kita. Tapi karena kita hidup benar, bisa menaruh belas kasihan sama orang. Bahkan bisa memberi pinjaman. Sebab itu kan hebat loh saudara-saudara. Bukan orang kaya ini, orang benar. Bukan orang pandai, orang pintar, orang enggak, orang benar, sederhana. Penghasilannya sedikit, tapi dia hidup dalam kebenaran. Enggak akan minta-minta. Ya. Selalu saya saksikan ini, saya dari dulu dan anak-anak saya ajar. Ya, si Petrus, si Lia saya ajar. Ya, jangan suka minta-minta. Ya, tekadkan dalam hidupmu. Ya, meminta itu sangat malu kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran sedikit pun, kalau saya bisa bersaksi, saudara-saudara, berapalah penghasilan saya sebagai hamba Tuhan, saudara bisa tengok, saudara-saudara. Ya, tapi ada saja orang bilang, Pak pinjam ini dulu, pinjam ini dulu, pinjam itu. Kalau saya penghasilan saya benar, saya dicukupkan oleh Tuhan. Seperti pokok anggur yang benar. Kan Tuhan tadi bilang, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Kalau dia pokok anggur yang benar, kita juga hidup dalam kebenaran. Karena ada pokok, kalau Tuhan pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Akulah pokok anggur yang benar. Diharapkan ranting-rantingnya juga hidup dalam kebenaran. Supaya nanti mengalir semua kebutuhan ranting-ranting yang hidup dalam kebenaran ini. Sampai satu saat berbuah-buah. Saudara-saudara. Makanya dikatakan ini, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya apalagi minta-minta roti. Tetapi orang benar tiap hari menaruh belas kasihan. Kita belum tiap hari, sekali seminggu pun masih belum bisa kita berbelas kasihan sama orang. Tapi orang benar setiap hari. Kenapa tekad kita kalau kita orang benar? Pingin kita berbagi sama orang lain. Udahlah, saya ingat dulu tahun-tahun dulu kami ada di sini. Tahun-tahun berapalah kita buka tahun 2000. Ya 2000 ya. Kadang-kadang jemaat ada nggak bisa beli beras, nggak bisa beli ikan, ayo makan sama-sama. Ya, ada jemaat lagi cerita, nggak ada lagi uang ngontrak rumah. Ayo kita bukan karena kaya, kita bagi. Dan tekad itu selalu. Kalau saya benar, Yesus adalah pokok anggur yang benar, saya pun ranting-ranting yang benar. Pasti Tuhan cukupkan segala. Pasti Tuhan. Kaya sih tidak, tapi bisa kita memberi, menaruh belas kasihan, sampai bisa memberi pinjaman, sampai anak cucunya menjadi berkat. Coba saudara-saudara, hubungan apa kita kembali? Hubungan apa kita pokok anggur dengan ranting-ranting? Hubungan kebenaran dan kesucian. Kebenaran tadi karena dia pokok anggur, lalu firman disampaikan supaya kita suci. Itu harus kita jelas dulu itu. Ya, banyak orang nggak mengerti. Pokok anggur Tuhan, pokok anggur saya nggak ngerti. Saudara-saudara. Hubungan yang pertama antara pokok anggur dengan ranting, hubungan kebenaran, karena dia pokok anggur yang benar dan hidup dalam kesucian. Mari saudara-saudara, ya perjuangkan ini. Kalau putus hubungan kita dengan Tuhan, dicampakkan kita. Ya, makanya jamin selalu Tuhan mampukan aku hidup dalam kebenaran dan kesucian, saudara-saudara. Apalagi hubungan yang kedua, masih balik kita, saudara. Udah keterangan pertama tadi ya, hubungan yang kedua, ya. Hubungan pertama tadi kebenaran dan kesucian, saudara. Hubungan yang kedua sekarang ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keempat saja, saudara. Silakan Pak Mangun. Demikian tinggallah di dalam aku, Iya. dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Iya, ini saudara-saudara. Hubungan yang kedua adalah saudara-saudara tinggal di dalam Tuhan. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bisa itu gambarnya tadi ya. Iya, menyatu. Pokoknya ada di situ.
dan buahnya, saudara-saudara. Ya. Hubungan apa lagi yang kedua yang harus kita perhatikan? Hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Hubungan yang terus menerus. Hubungan yang terus menerus, gak bisa sedikit pun terpisah dari Tuhan. Sampai dibilang ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, ini hubungan yang kita sebut namanya, saudara-saudara, hubungan ketekunan dan kesetiaan. Ya, hubungan ketekunan dan kesetiaan. Tekun. Ya. Tekun terus menerus. Kenapa kita disebut selalu tekun, saudara-saudara? Kalau ranting, udahlah hari ini pisah dulu ya, tinggal kelur ranting keluar. Enggak bisa lagi, saudara-saudara. Ya. Sekali ranting terputus dengan pokok anggur, enggak bisa lagi. Akan kering layu sampai dicapakan, saudara-saudara. Gak pernah putus hubungannya, selalu tekun, tekun dan setia. Jadi hubungan yang kedua, saudara-saudara, adalah hubungan ketekunan dan kesetiaan. Nampak itu orang tekun, saudara-saudara. Ya, kemana-mana orang tekun itu satu saat pasti berhasil. Ya, satu saat orang tekun itu pasti berhasil. Kita lihat saja secara dunia dulu. Ini ketekunan pokok anggur dengan ranting-ranting, sedikit pun tak pernah terputus. Tinggal di dalam aku dan aku dia selalu menyatu. Itu artinya selalu menyatu, gak mau terpisah sedikit pun, saudara-saudara. Coba kita lihat orang tekun. Tekun belajar. Ya, mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi, daya ingatnya pelajaran itu gak terlalu tinggi, tapi terus dia tekun, dipelajari, tekun. Satu saat bisa. Semua hal apapun kalau orang tekun melakukannya, pasti berhasil. Nah, kita seringkali nggak tekun. Coba dulu belajar sini, nggak tekun. Pindah lagi ke sana, pindah lagi ke situ, lakukan pekerjaan, nggak tekun. Di sini gagal, di sini gagal. Coba kalau satu bidang kita tekuni, oh hebat kali loh, saudara-saudara. Ya, pencipta lampu lampu listrik kita siapa namanya? Thomas itu. Padahal itu pelai bodoh, saudara-saudara. Ya, saya kalau ceritanya di sekolah dikasih gurunya surat sama dia, bawa nanti suruh baca sama makmu, katanya. Sudah dibawa, mak ini surat dari guru. Apa mak isinya? Kau pandai kali nak. Gak sanggup guru mengajar kau, aku yang harus mengajar kau. Padahal karena bodohnya, saudara-saudara. Ya, banyak kali ketidakmampuan dia, lemah pikirannya, lemah, segalanya lemah. Tapi coba dia tekuni terus satu saat sampai bisa pencipta. Semua kita yang seringkali nggak tekun, udahlah nggak usah lah kerja ini, udahlah. Coba tekun. Ya, apa saja bidang kita. Coba ini anak kita selalu tekuni, apa bidangmu? Tekuni dulu. Gagal itu biasa. Ya. Tapi kalau kita terus tekun, seperti pokok anggur, ranting-ranting itu tadi. Dia terus menempel dengan pokok anggur, mungkin yang lain sudah berbuah, dia belum terus tekun, nggak mau terpisah dia. Satu saat dia pun giliran dia akan pasti berbuah. Sudah. Ya. Makanya dibilang tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, terus menerus tinggal di dalam Tuhan. Itu hebat kali di Alkitab kita, orang yang tekun di dalam Tuhan itu orang-orang hebat loh, saudara-saudara. Ya, orang-orang hebat. Musa itu tekun, saudara-saudara. Ya, mulai mengembalakan dan kambing domba mertuanya sampai terus dia tekuni. Di Alkitab itu orang-orang tekun itu hebat. Kita seringkali nggak tekun. Kenapa? Aduh, aku coba usaha gini nggak bisa, udahlah berhenti. Coba lagi ke sana, nggak bisa, berhenti. Nanti kalau berhentinya orang yang salah. Inilah karena disengisi aku. Inilah karena siapa? Nggak penting itu. Tekun kita, tekun. Ya. Jadi hubungan yang kedua, tadi hubungan pertama kita antara pokok anggur dengan ranting adalah hubungan kebenaran dan kesucian.
Yang kedua, tinggallah dalam aku. Hubungan ketekunan dan setia. Tekun kita, saudara-saudara. Tekun dan setia. Orang tekun itu pasti satu saat mendapat hasilnya. Ya, di kampung kadang-kadang orang begitu, musim kemarau begini, nggak usah nanam-nanam. Tapi ada orang berhasil nanam cabai. Orang bilang, aduh nggak berhasil. Dia nanam cabai, saudara-saudara. Cabainya berhasil, naik harganya. Ya, orang lain nggak sanggup nanam, dia tanam tekun, pas dapat harga. Iya ya si anu bisa. Dia tekun. Yang lain nggak usah lah, nggak musim ini, nggak musim. Nah kalau musim nanam cabai semua panen cabai, hasil nggak dapat, hasil dapat, harga turun. Tapi coba tekun. Apa yang nggak bisa orang lakukan, coba lakukan. Ya, kita akan melihat hasilnya, sudah. Ya. Jadi yang kedua, hubungan pokok anggur dengan ranting adalah hubungan ketekunan. Saudara yang tekun beribadah, saudara nanti akan lihat hasilnya. Saudara yang gak tekun udah hari Minggu aja pun puji Tuhan, saudara gak tekun itu. Udahlah hari Natal aja ke gereja. Mana bisa saudara tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidup saudara? Ya. Makanya dibilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita kenal 3 macam ketekunan, supaya kita berbuah-buah. Orang tekun pasti berbuah. 3 macam ketekunan ibadah yang kita lakukan, saudara. Dan ini selalu saya ngotot mengatakan ini di pengajaran. Saudara mau terima puji Tuhan, tidak saudara tanggung akibatnya. Ya. 3 macam ibadah, saudara-saudara. Ketekunan itu mulai dari gereja mula-mula. Ya, mulai dari adanya gereja, 3 ketekunan yang harus mereka tekuni dan mereka berbuah-buah, saudara-saudara. Ya, coba kita tengok ayat yang sudah sering kita. Ketekunan dalam ibadah. Pertama adalah ketekunan dalam ibadah. Coba Kisah Rasul, saudara-saudara, ya. Pasti lihat nanti hasilnya. Ya. Saudara tengok nanti hasilnya. Si anu, kita bilang kadang-kadang, saudara-saudara. Karena dia tekun, pasti berbuah, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua, ya. Silakan Pak mengusung ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Iya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Iya, jadi setelah dibaptis, saudara-saudara, setelah dia percaya, bertobat, dibaptis, ada lagi yang harus diperhatikan, tekun. Nah kita seringkali aku sudah percaya Yesus, aku sudah bertobat, aku sudah dibaptis, tapi nggak mau 3 macam ibadah. Ya, nah orang yang sudah dibaptis ini, mereka akan bertekun. Silakan ayat yang ke-42. Mereka bertekun nah, dalam pengajaran rasul-rasul. 3 garis bawahi dulu kalimat bertekun. Ya. Tidak dibilang mereka mengikuti pengajaran rasul-rasul, enggak, bertekun. Kalimat tekun itu terus menerus seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya tinggal dan tidak mau terpisah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, terus dan dalam persekutuan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terus maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Iya, saudara perhatikan. Jadi setelah mereka percaya, bertobat, dibaptis, mereka harus tekun supaya berbuah-buah. Ya, apa itu ketekunannya? Pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan memecahkan roti. Ini ketekunan dalam PA, saudara-saudara. Pengajaran rasul-rasul dan memecahkan roti itu PA dan perjamuan kudus. Setiap di pengajaran, saudara harus begitu. Setiap PA harus ada perjamuan kudus. Nah yang lain, saya PA tapi nggak ada perjamuan kudus. Nah ini nggak sesuai dengan pola kerajaan sorga. Pola kerajaan sorga adalah ada pengajaran rasul-rasul dan ada memecahkan roti. Ini di terjemahan kita ini agak dipisah-pisah kalimat itu, ya. Semestinya pengajaran rasul-rasul dan memecahkan roti hari Jumat. Nah, untuk apa ini saudara-saudara?
Kenapa sih kita harus bersekutu dengan pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti? Supaya kita hidup. Ya, ada pengajaran supaya kita ada. Salah satunya nanti sudah di meja roti pertunjukan ini. Satu-satunya tempat roti itu di meja roti itu sudah. Ada disediakan di situ. Ya, penyediaan dari Tuhan bagi kita. Tekun. Ya, puji Tuhan sini seharusnya hari Minggu pun tidak ada perjamuan kudus seharusnya. Karena hari Minggu ini adalah ibadah pelita emas. Ya, ibadah pelita emas. Tapi gimana saudara yang gak datang PA, gak pernah menikmati perjamuan kudus, lalu bikinlah kemurahan ini. Seharusnya gak bisa hari Minggu macam begini perjamuan kudus. Gak ada tempatnya, gak bisa saudara-saudara. Lalu bagaimana saudara yang gak ikut PA? Selama-lamanya saudara gak makan perjamuan kudus. Tidak ada jaminan hidup saudara. Coba kalau kita makan roti dan perjamuan kudus, Yohanes pasal yang ke-6, itu sangat luar biasa. Jaminan hidup loh saudara-saudara. Yohanes pasal. Makanya kita bersekutu dengan pengajaran rasul-rasul dan pemecah roti. Untuk apa? Ya. Kenapa sih harus PA? Ada perjamuan kudus. Biaya perjamuan kudus cukup banyak loh saudara-saudara. Rotinya itu roti pasti mahal, anggur dan terus itu mahal. Tapi lebih dari itu ada jaminan hidup bagi kita. Ya. Kenapa kita penting makan firman dan perjamuan kudus? Supaya kita saudara-saudara ada mempunyai hidup. Ya, ayat yang ke Yohanes 6 ayat 53. Kita baca bersama ini saudara-saudara. Ya, supaya kita mempunyai hidup. Jadi jaminan hidup kita bukan dari makanan beras, makanan di rumah itu saudara makan, enggak. Jaminan hidup kita adalah perjamuan kudus. Bisa menjamin hidup kita sekarang sampai kekal. Nasi yang saudara makan, sayur-sayuran, ikan-ikan saudara makan, nggak ada jaminan itu sampai ke kekekalan nanti. Semua dibuang ke jamban, kata Alkitab. Tapi coba makan perjamuan kudus. Iya, ayat yang ke-53 sama-sama ya, 53 dan 50 sampai 56. 53 dulu. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Iya. Dari sini kasihan. Kalau ada sidang jemaat, PA nggak datang, nggak ada jaminan hidupnya. Kalau kau nggak makan tubuh dan daging dan minum darahnya, kamu nggak mempunyai hidup dalam dirimu. Dia dikuasai maut. Dia dikuasai kematian, tidak ada jaminan hidup. Tapi ketika kita makan daging Kristus dan minum darahnya, ada jaminan hidup sekarang ini sampai kepada kekal. Makanya tekun kita PA dan perjamuan kudus. Ya. Lalu untuk apa lagi? Tubuh dan darahnya. Coba ayat 54 lagi. 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Coba. Jadi perjamuan suci ini, kebaktian PA dan perjamuan sangat menentukan bagaimana saudara hidup sampai hidup kekal, sampai bangkit kita saat mati. Saudara nggak ikut PA, nggak makan perjamuan, saudara matilah saudara-saudara. Bangkit nanti kebangkitan kedua, dihakimi, dilemparkan ke api neraka. Tapi kalau kita ikut PA dan perjamuan kudus, tekun dalam PA dan perjamuan kudus, ada jaminan hidup sekarang, ada hidup kekal, dan ketika kita mati, ada kuasa kebangkitan, bangkit pada akhir zaman, saudara-saudara sekalian. Lanjut lagi 55 dan 56, seperti pokok anggur tadi, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kau. 55, sama-sama, 1, 2, 3. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Perhatikan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam. Persis seperti pokok anggur tadi. Ketekunan ini saudara-saudara, ketekunan dalam ibadah PA dan perjamuan kudus. Ya, sekarang ini mesti kita praktekkan. Ya, praktekkan saudara-saudara. Ya. Ini juga semua saudara-saudara. Ayo kita tekuni.
Ya, di rumah kita bukannya apa-apa, di kebaktian kita lihat jaminan. Jaminan hidup bukan gaji kita. Mungkin oh saya punya gaji begini, belum tentu itu bisa menjamin hidupnya. Belum tentu itu nanti bisa membangkitkan dia dari mati. Gak bisa, oh gajiku banyak, simpananku banyak, deposito dan seterusnya. Kalau mati aku nanti pasti bangkit. Gak bisa uang kita, gak bisa harta kita, saudara-saudara. Ya, tapi PA dan perjamuan kudus ada bagian kita di situ. Dan saya sampaikan ini, saya gak berutang kepada saudara, saya gak disalahkan Tuhan. Ya, saudara ikuti PA, perjamuan. Apalagi kalau saudara pelayan. Nah ini selalu saya bilang ini, saudara main musik supama, gak kebaktian PA, gak kebaktian bisnis, saudara tampil. Aduh, Tuhan kecewa, saudara-saudara. Kita bukan mau show, mau pertunjukan, mau melayani Tuhan. Tekadkan dulu. Ya, kecuali pekerjaan itu gak bisa kita tinggalkan. Coba. Tapi kalau masih bisanya kita tinggalkan, kita mau melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau kita gak tekun, dipersalahkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, salah di hadapan Tuhan. Ya, kalau salah di hadapan Tuhan, saya pertama ditegur Tuhan. Saudara juga yang melakukan. Ya, tekun kita. Semua kita yang tekun pasti satu saat akan berhasil. Tekun dulu ibadah PA, perjamuan kudus. Setelah itu ada ketekunan kedua, ibadah seperti begini, ibadah pelita emas. Hari Minggu, ibadah persekutuan namanya ya. Kisah Rasul tadi, coba Kisah Rasul, saudara-saudara. Tadi pengajaran Rasul-Rasul dan perjamuan kudus. Yang kedua adalah persekutuan. Ada kalimat di situ, saudara-saudara. Ya, bertekun dalam persekutuan. Demikian ya, saya ulang 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan memecahkan roti dan dalam persekutuan. Ini pelita emas. Ya, kenapa sih persekutuan? Saya kan sudah pelita, 7 pelita ini sudah menyala. Coba gambar pelita emas itu ya. Pelita, salah satu dari pelita itu kita. Oh, saya sudah jadi pelita loh, udah terang. Tapi nggak mau menyatu dalam satu pokok. Makanya ranting-ranting itu tadi, dari sekian banyak ranting, harus menyatu dalam satu pokok. Coba gambar pelita emas biar cepat kebuat. Kita lihat pelita emas itu ya. Dari 7 pelita ini menyatu dalam satu pokok. Seperti pokok anggur tadi banyak ranting-rantingnya. Dia harus bersekutu. Ya, bisa, kalau enggak apa-apa ya. Sudah tahu kita pelita emas itu ya. Dari 7 pelita tadi, pelita sini, ini 7 ini. Harus satu, bersekutu. Ya, nggak bisa terpisah. Aku jadi pelita, udah pergi sana sini, nggak bersekutu dengan yang lain. Nah, ya kan, 7 ini pelitanya. Bersekutu dengan yang lain, pokoknya itu Yesus. Kita pelitanya, ranting-rantingnya. Harus bersekutu. Jadi ibadah minggu macam begini, saudara-saudara, adalah ketekunan dalam persekutuan. Ya. Supaya apa kita bertekun dalam persekutuan? Supaya kita tidak masuk kegelapan. Supaya kegelapan tidak masuk. Kita terus menjadi terang. Kegelapan itu kalau kita hadir pada hari minggu macam begini, saudara melihat, sepanjang hari kita segala kegelapan itu menyingkir sendiri. Kalau sudah terang macam begini, saudara-saudara, segala kegelapan itu akan pergi. Dan kita menjadi terang. Ya, kita menjadi terang, saudara-saudara. Ya, terus kita menjadi terang. Berharga. Hidup kita nilai emas. Ya, nilai mahal, saudara-saudara. Ini emas murni. Kalau meja roti tadi mejanya dari kayu, lalu disalut dengan emas. Tapi kalau ini, saudara-saudara, pelita ini, kalau kita menjadi bersekutu satu dengan yang lain, kenapa kita penting bersekutu, saudara-saudara? Kan ada orang bilang, nggak usah ke gereja, aku online saja, nggak penting teman. Saudara, nggak bernilai emas. Bernilai emas itu ketika kita bersekutu dengan yang lain. Ada kekurangan kita, ada kekurangan. Disitulah kita dibentuk, disitulah kita terus dibaharui sampai kita bernilai emas. Saya ulangi, kenapa kita perlu bersekutu?
Bersekutu dengan orang nggak seide pun sama kita, nggak cocok dengan kita, coba kita bersekutu. Ada pelajaran di situ untuk membuat kita bernilai emas. Contoh, ada teman kita, udah teman kita, saudara-saudara, tapi seringkali mengkritik kita, nyala-nyalakan kita. Oh, kita bilang terima kasih kalau masih bisa mengkritik saya, supaya aku bernilai emas. Nggak sakit hati kita, ya. Aduh, aku sakit hati tadi diomongin, nggak apa-apa. Karena kita mau bersekutu ini supaya kita bernilai emas. Kan banyak orang gitu. Kenapa gak ke gereja lagi? Iya, tadi tersinggung aku gara-gara dia begini ngomongannya. Saudara, mau bersekutu ini kita supaya nilai kita seperti emas. Buat hal-hal yang menyakiti itu bagi kita untuk membentuk kita jadi emas. Ya, ada juga orang sama kita, saudara teman kita. Selalu hal-hal yang dipitnah kita sumpama. Dibilangi gini-gini, udah, saya harus tunjukkan saya adalah emas yang menjadi pelita menyala. Itulah guna bersekutu. Makanya bersekutu ini seperti apa namanya itu, besi menajamkan besi, ya gitu ya. Supaya kita makin terus bernilai emas, terus bernilai emas. Dengan bersekutu dengan kepada di sanalah kita dibentuk menjadi pelita dan hidup kita berharga seperti emas, saudara-saudara. Nah, itulah kebaktian minggu. Makanya kebaktian minggu ada bermacam-macam, ada jiwa baru. Ya, ini kita enggak, sudah kali yang lain hari minggu ada bawa jiwa baru. Ya, jiwa baru ini nanti mungkin macam-macam komentarnya. Nah, udah membentuk kita itu, saudara-saudara. Atau jiwa baru ini banyak ulahnya, udah membentuk saya itu menjadi emas yang murni. Nah, inilah bersekutu, saudara-saudara. Diharapkan di hari Minggu selalu bawa jiwa, ya, bawa jiwa. Itulah tandanya kita menjadi terang. Yang kegelapan itu dibawa menjadi terang. Hari Minggu begini. Nah, saudara belum. Besok-besok kalau sudah hari Minggu, saya mau menjadi pelita, bawa jiwa. Ya, kalau di PA nggak mungkin kita bawa jiwa, nanti orang udah ngerti dia. Datanglah hari Minggu. Hari Minggu, saudara-saudara, bersekutu. Dari bermacam-macam tabiat di situ dibentuk, satu saat kita diterangi dia sampai dia pun bernilai emas di hadapan Tuhan. Ya, inilah saudara-saudara ketekunan yang kedua. Tekun pertama tadi tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Ketekunan yang kedua dalam persekutuan. Ya, dalam persekutuan. Ketekunan yang ketiga yaitu ketekunan di dalam doa. Masih di Kisah Rasul 4 tadi, saya ulangi 42. Susunannya di terjemahan kita ini agak berbeda-beda, ya, agak dipisah-pisah kalimatnya. Saya ulangi lagi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, seharusnya lanjut dengan memecahkan roti dan dalam persekutuan dan dalam doa. Berdoa. Ini mesbah dupa, saudara-saudara. Bertekun dalam doa penyembahan. Mesbah dupa. Nah, ini kebaktian kita kalau hari Rabu, saudara-saudara. Kebaktian doa kita ya hari Rabu. Ya, penting, saudara-saudara. Kenapa sih penting kebaktian doa? Ada orang malas sekali kebaktian doa. Padahal kebaktian doa itu sangat menentukan, saudara-saudara. Ya, sangat menentukan. Doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, apalagi kita, saudara-saudara, di kebaktian doa. Bayangkan kalau sampai kita bisa berlutut di hadapan Tuhan. Kita menangis seperti Maria menangis. Mujizat terjadi. Saudaranya yang sudah dikubur 4 hari bisa bangkit. Coba. Doa loh saudara-saudara. Ya, ini di mesbah dupa. Nanti asap dupa ini sampai ke ruangan maha suci. Itu yang bisa menembus tabir. Nanti imam besar itu masuk dia ke ruangan maha suci. Dibawalah dupa yang ada di mesbah dupa. Dibawalah dupa ini ke ruangan maha suci. Asapnya itulah masuk memenuhi kemuliaan ruangan maha suci. Jadi doa, ya, ketekunan dalam doa. Dan sampai kita lihat nanti ketekunan ini, itulah tandanya kalau Tuhan Yesus, dia pokok anggur. Apa yang diupayakan? Berdoa mulai dari pagi, doa pagi, doa malam, doa semalaman, doa puasa.
Lah kalau dia pokok anggur, kita sebagai ranting-rantingnya juga lakukan yang sama. Tekun dalam doa. Ya, semua kita, saudara-saudara. Saudara yang gak pernah doa semalaman, kadang-kadang kan izinkan Tuhan kita gak bisa tidur. Doa semalaman. Tuhan, sudah jam 2 begini gak bisa tidur. Berdoa kita. Sudah jam 3, teng jam 3, masih lanjut doa kita. Ya, nggak perlu risah kita. Aduh, nanti kalau pening aku naik darah tinggi, naik gula, enggak. Berlutut kita. Saya banyak pengalaman, nggak bisa tidur saya jam 1, teng nggak bisa tidur. Berdoa saya. Ya, nggak perlu cemas saya, nggak perlu gitu. Ya, teng lagi 2, teng, oh jam 2. Sampai jam 4 nggak bisa tidur, doa semalaman. Ya, berdoa, saya bawa semua doa Tuhan, si ini, saya sebut. Ya, ada maksud Tuhan di situ. Doa semalaman, doa puasa. Saya nggak pernah doa puasa. Loh, kalau kita ranting-rantingnya, apa yang dilakukan pokok anggur itu tidak kita lakukan. Kalau Yesus doa puasa, kenapa kita nggak doa puasa? Yesus puasanya berapa hari, saudara? 40 hari, 40 malam. Kita jangankan 40 hari, 4 hari pun tidak sanggup. Ya, saya puasa, sudah belajar juga, saya belajar. Ya, Tuhan kasih kesanggupan, Tuhan kesanggupan. Karena saya pokok anggur dan ranting-ranting, saya ranting-rantingnya. Nggak bisa ngaku-ngaku aku lah ranting-rantingmu Tuhan. Tapi kita tidak hidup benar, tidak hidup kesucian. Aku lah ranting-rantingmu Tuhan. Tapi nggak tekun kita, saudara-saudara. Ranting-ranting akan dipotong, dicampakkan, saudara-saudara. Tapi ranting yang tekun, ya, kita bertekun di dalamnya, kita akan berbuah-buah, saudara-saudara. Ya, buah apa ini? Nah, inilah penting, saudara-saudara. Dikit lagi, ini agak panjang saya khotbah hari ini. Ya, kenapa kita harus berbuah-buah? Ya, kalau kita bertekun dalam tadi ibadah persekutuan macam begini, pelita emas, saudara. Satu saat kita membuahkan namanya buah-buah Roh Kudus itu. Di dalam persekutuan begini, semakin macam-macam kita lihat jemaat dalam persekutuan ini. Satu saat kita membuahkan kasih. Kita lihat orang menyusahkan kita, aduh kasihan kali aku nengok dia ini. Selalu dia mengkomentari saya, selalu dia nyala-nyalakan saya. Belas kasihan kita timbul sama dia. Ya. Buah roh salah satu belas kasih. Kasih. Ya. Sudah disusahkan kita, sudah diomong-omongi kita, sudah diapa-apain kita, timbul kasih. Itulah nilai persekutuan. Ada kita mengasihi dia. Timbul sukacita. Oh puji Tuhan, kau selalu ngomongin aku karena aku hebat. Dalam hati kita bisa ngomong sama dia. Kau selalu perhatikan aku karena memang aku hebat. Ya udahlah, perhatikan aja aku terus. Timbul bagi kita sukacita, timbul damai sejahtera. Semakin banyak teman kita persekutuan. Kami banyak hamba Tuhan, banyak teman-teman. Semakin kita lihat mau kita berteman sama orang lain, timbul buah roh dalam hidup kita. Ya, aku damai sejahtera, apa pun kau bilang. Ya, saya sabar, saya berkemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Hebat kali kalau kita mau bersekutu oleh Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ada buah-buahnya. Ya. Jadi kalau kita ada persekutuan kita, bertekun dalam pasti nampak buah-buahnya. Nah, demikian juga kalau kita bersekutu dengan firman dan pengajaran tadi, saudara-saudara. Meja roti dan perjamuan kudus, PA dan perjamuan kudus. Buah-buahnya apa bagi kita? Ada jaminan hidup tadi. Mati pun kita dibangkitkan. Itu buahnya kita tengok, saudara-saudara. Ya. Bahkan Tuhan bilang, firman Allah yang kita dengar, PA dan perjamuan kudus, ada buahnya kita dapat. Apa itu? Ada firman yang hidup menjamin hidup kita. Ada firman yang kuat untuk menguatkan kita dari setiap masalah kita. Ada firman yang tajam untuk terus menyucikan kita, sampai kepada kesempurnaan. Itulah buah-buahnya. Jadi kalau nanti ditanya, ranting-ranting itu buahnya apa sih? Buah-buah anggur itu apa sih? Bisa kita jelaskan, bisa kita lihat. Kalau saya bersekutu, ketekunan dalam persekutuan,
pasti buah-buah saya ada kesabaran, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Semakin banyak teman kita bersekutu, kita yang dapat hasilnya. Ada buah-buah itu kita dapatkan. Ya, dengan bersekutu loh, saudara-saudara. Bersekutu nggak sesuai dengan hati kita, kadang-kadang menyakitkan bagi. Tapi kalau kita nilai emas dan pelita, udah kita tekuni. Nah, kalau kita bersekutu dengan firman pengajaran dan pemecahan roti, Ibrani berkata, firman itu adalah hidup, firman yang hidup, firman yang kuat dan firman yang tajam. Ada jaminan hidup kita mati pun kita dibangkitkan. Firman yang kuat menguatkan kita dari masalah-masalah setiap kita PA dan perjamuan kudus. Banyak ketidakmampuan kita, dan kita ada kekuatan untuk menghadapinya. Itulah karena buah-buah dari PA dan perjamuan kudus. Ada hidup, ada kekuatan, dan ada penyucian ketajaman firman yang menyucikan kita. Terakhir, saudara-saudara, kalau kita ketekunan dalam persekutuan mesbah dupa, saudara-saudara, ya, kita tekun dalam doa penyembahan sampai kita menang terhadap daging kita ini. Daging kita ini yang seringkali menyusahkan kita. Menang terhadap daging. Bisa menyalipkan daging sampai tirai terbuka. Tirai itu akan koyak dari atas ke bawah. Kita masuk dalam kemuliaannya. Kemuliaan mempelai, menjadi mempelai pria surga. Mari saudara-saudara, hubungan kita seperti hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Dua hal yang saudara ingat, hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Hubungan dalam kebenaran dan kesucian, karena Yesus pokok anggur yang benar, dan dia terus menyucikan kita lewat firman-Nya. Hubungan yang kedua, tinggallah dalam aku. Kita tinggal, kita tekun terus 3 macam ibadah. Tekun dan setia. Satu saat buah-buahnya akan kita lihat. Mulai dari menghasilkan buah-buah Roh Kudus, kesabaran, ketekunan, dan terus. Buah-buah firman ada jaminan hidup sampai mati pun kita dibangkitkan. Hidup kekal, buah-buahnya kita akan hasilkan. Demikian kalau kita tekun dalam doa penyembahan. Daging kita ini mampu kita tolak. Daging kita ini mampu kita salibkan. Sampai daging kita ini musuh terakhir dari daging ini. Satu saat akan bisa kita taklukkan. Masuk kita ke dalam tirai-tirai daging ini akan bisa dikoyakkan. Masuk kita dalam kemuliaan mempelai. Bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Kita kuat karena kita ada ranting-ranting yang berbuah. Buah apa yang sudah hasilkan? Mari hari ini tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tidak lama pasti kita berbuah. Kalau tongkat Harun dari suku Lewi berbuah, dalam 1 malam dia bertunas dan berbuah. Itulah yang dipilih oleh Tuhan. Tergantung saudara. Mau kita tekun, saudara akan lihat hasilnya. Saudara yang tidak mau bertekun, saudara tanggung risikonya. Satu saat saudara akan menyesal. Penyesalan ini seringkali membuat kita tidak dapat menerima berkat dari Tuhan, walaupun kita cari dengan air mata. Tuhan memberkati. Mari pemain musik datang ke depan. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani Ku Cinta Kau Yesus 205. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. 205 Ku Cinta Kau Yesus. Masing-masing saudara datang. Jangan putus hubungan kita dengan pokok anggur. Begitu putus dengan pokok anggur, hidup kita layu kering, lalu dikumpulkan orang untuk dicampakkan lalu dibakar. Bila aku merenungkan perjalanan hidupku. Semua bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Buka hatimu, buka suaramu, berseru sama Tuhan. Kita merenungkan kehidupan ini. Kita katakan kita mencintai Tuhan karena Dia mencintai kita. Bila aku merenungkan, bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, perjalanan
mataku, ku selalu merasakan besertaku. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasih, sebagai terima kasihku. Hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Serukan ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku butuhkan Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertai setiap saat aku datang bersimpuh di bawah kakimu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau. Lagi kor satu, ku cinta, angkat tanganmu. Ku cinta Kau, katakan dari dasar hatimu. Haleluya. Jangan terpisah kita. Satu kali ranting terpisah akan dicampakkan. Haleluya. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertai-Ku setiap saat aku datang bersimpuh di bawah kakimu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau. Turunkan tangan sekali lagi, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Amin Tuhan. Engkau dengar Tuhan Yesus. Setiap kami berseru, kami mencintai Engkau. Kami bagaikan ranting-ranting yang melekat dengan pokok anggur. Satu saat kami berbuah, satu saat pasti berhasil. Kasih-Mu menyertai setiap saat aku datang bersimpuh di bawah kakimu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hidup kami bergantung kepadamu. Hidup kami Tuhan adalah dari kemurahan-Mu. Hidup kami adalah karena keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya. Kamilah ranting-ranting yang terus tinggal di dalam Engkau. Kamilah ranting-ranting yang tekun bersama-Mu Tuhan. Yesus, kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Di luar
luar Kau kami binasa, kami dicampakkan. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Engkau kami melakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan kami melihat perbuatan besar atas hidup kami. Siang hari ini kepada kamilah firman-Mu Tuhan. Kamilah ranting-ranting itu. Kamilah ranting-ranting yang terus menyatu dengan Tuhan. Tidak lama terus Engkau akan membuat kami berbuah ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini firman-Mu jelas bagi kami Tuhan. Kami bukan ranting yang dipotong dan dicampakkan, tapi kami adalah ranting yang terus melekat dengan Tuhan. Kepada hamba-Mu lah firman-Mu ini. Kepada kami lah firman-Mu ini Tuhan. Kami punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan kebenaran dan kesucian. Kami punya hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan dalam ketekunan dan kesetiaan. Sampai Engkau datang Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, pokok anggur itu selalu menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara bagi kami. Hanya kemurahan Tuhan bisa kami mengerti firman-Mu. Di luar kemurahan Tuhan kami tidak berbuat apa-apa. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu, merupakan jaminan hidup bagi kami. Tubuh dan darah-Mu untuk kuasa kebangkitan bagi kami. Tubuh dan darah-Mu bagi kami ada kehidupan yang kekal ya Tuhan Yesus. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Tidak salah kami Tuhan. Setiap orang yang tidak menghargai perjamuan kudus bukan menjadi berkat baginya, tapi kami semua yang menerima tubuh dan darah-Mu akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Layakkan kami, ampuni kekurangan dosa-dosa kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini, kita dilayani dengan perjamuan kudus. Kadang aku merasakan bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Kadang aku merasakan bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Walau aku serahkan, walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasmu. Haleluya. Ku cintakan, ku butuhkan Tuhan dengan hati. Di jalanku ku inginkan menyertai. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saat aku datang bersimpu di bawah kakimu, dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cintakan, berdua ku cintakan, ku cintakan, ku butuhkan Tuhan segenap hati. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai
Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mencintai kami. Kau relakan mati bagi kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau sudah membeli kami. Hari ini kami mencintai Engkau bukan karena kami, tapi karena kekuatan kasih Tuhanlah membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini juga terbukti kasih-Mu bagi kami. Di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu untuk menjamin hidup kami. Makanan di dunia ini tidak ada jaminan kehidupan, tapi makanan dari sorga, tubuh dan darah-Mu adalah jaminan bagi kami. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini menjadi darah-Mu. Setiap yang sakit disembuhkan, setiap masalah-masalah Tuhan selesaikan. Bahkan ketidakmampuan kami bisa Engkau gantikan menjadi kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Darah Kristus lebih dari obat. Ada jaminan kehidupan. Bahkan mati pun kita ada kuasa kebangkitan. Pegang darah Yesus. Percaya kita. Dia sudah membeli kita dengan darahnya ini. Hidup kita bukan milik kita. Hidup kita milik Kristus. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai setiap saat. Setiap saat aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Mulialah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan darah-Mu, darah-Mu jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kamilah ranting-ranting yang melekat yang tinggal di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami berbuah-buah. Jadikan kami berbuah-buah sesuai dengan firman-Mu. Sucikan hidup kami senantiasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami. Kami ada ini bukan karena kemampuan kami. Di luar Tuhan kami binasa. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa kami perbuat. Kami gagal ya Tuhan Yesus. Tetapi ketika kami menyatu pokok anggur dengan ranting-rantingnya, suatu kesatuan, kami melihat kuasa Tuhan begitu ajaib. Keajaiban demi keajaiban. Dan ketika hari-hari lalu hubungan kami tidak baik, pada siang hari ini hubungan kami diperbaiki dengan Tuhan.
Ada hubungan dalam kebenaran, dalam kesucian. Ada hubungan ketekunan dan kesetiaan. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Kami berdoa, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami tolak kuasa penyakit apapun itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami berdoa buat si Johannes, Engkau pulihkan Tuhan dari sakitnya, Engkau pulihkan. Setiap dia terganggu belajar, Tuhan tolong nyatakan pertolongan-Mu. Si Emi juga Engkau semakin pulihkan. Saudara kami yang tidak hadir, Engkau menolong apapun keadaan mereka. Uluran tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya dari tempat ini kami berdoa. Ibu Tondang juga Engkau sembuhkan. Teman-teman kami yang lainnya Tuhan, walau hamba tidak sebutkan, ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka. Kami tolak kuasa penyakit, kuasa kelemahan, kuasa iblis. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Terjadi pemulihan-pemulihan, kesembuhan-kesembuhan. Kami bersyukur Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berikan persembahan kami. Kami berikan dengan iman percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kita. Namun saya sampaikan terima kasih buat persembahan khusus yang saudara berikan. Senantiasa sesuai dengan janji firman Allah saudara-saudara. Ini persembahan khusus kita di bulan Agustus. Kita sudah masuk di bulan September hari ini. Dan korban khusus yang kami terima untuk Agustus 2023 dari keluarga S. Manulang Boruti Nambunan 100.000, dari keluarga B. Purba 100.000, dari Avia Natalia Sinaga 100.000, dari keluarga D. Tinambunan 100.000, dari keluarga Gembala 200.000, dari keluarga S. Situmorang Boru Simbolo 100.000, jumlahnya 700.000 saudara-saudara. Tapi pengeluaran yang kami keluarkan untuk bulan Agustus ini, kita mencuci AC di hari yang lalu saudara-saudara, biayanya 180.000. Demikian juga biaya anggur dan roti hosti sudah berapa lama tidak kami laporkan saudara-saudara, semua 250.000. Jadi 700.000 pengeluaran kita di bulan ini, 450.000. Sisa korban khusus untuk Agustus ini adalah 250.000. Saudara-saudara, selalu kita bawa dalam doa, kiranya apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Kembali untuk penyerahan anak, seharusnya keluarga Siagian mesti hadir dulu supaya ada penyerahan anak. Besok Minggu sudah penyerahan anak si Reiner Elvano. Udah hari Minggu penyerahan, nanti terlalu besar karena Tuhan bilang masih bayi, anak-anak dipersembahkan. Jadi hari Minggu akan ada penyerahan anak saudara-saudara si Reiner Elvano. Tapi si Odi karena bapaknya dan ibunya belum kebaktian, gak mungkin langsung diserahkan. Nunggu aktif dulu bapaknya supaya ada penyerahan saudara-saudara sekalian ya. Jadi kita mohon dukungan doa saudara-saudara. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa, ada ibadah Rabu, ibadah Jumat dan ibadah Minggu kaum muda hari Sabtu. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, kita berikan persembahan kita. Ya, tetaplah berseru padanya. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Teruslah berseru padanya. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Haleluya. Penolong yang berkenan.
kita bangkit berdiri. Dia surga, Batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, sampai sekarang, Tuhan menolong kita. Amin. Sampai sekarang Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sekali lagi dengan sungguh kita serukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Amin. Engkau terus menolong kami Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama kami. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa buat segala berkat-Mu berlimpah bagi kami. Kelimpahan firman-Mu juga membuat kami berlimpah senantiasa. Karena firman-Mu segalanya mengadakan bagi kami. Engkau ajaib, Engkau Tuhan kami yang selalu menopang kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kesembuhan-kesembuhan, berkat-berkat terus mengalir bagi kami sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini jauhkanlah kami dari bara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana alam. Perlindungan Tuhan bagi kami, baik di rumah, di luar rumah, dimanapun kami bekerja. Anak-anak kami di sekolah mereka jamaah semuanya berkati, cukupkan semua ya Tuhan. Banyak hal yang tidak mampu dilakukan anak-anak kami, tapi Roh Kudus akan menopang mereka. Roh Kudus dan Tuhan selalu mengajari mereka apa yang harus mereka perbuat ya Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang lanjut berkati, yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik, tidak terhalang untuk beribadah ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang tidak hadir, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Orang tua kami berikan kekuatan iman. Saudara-saudara kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan ya Tuhan. Berkati gereja kami, berkati gereja-gereja untuk memberitakan Injil bagi kemuliaan-Mu. Berkati negara ini, berkati tetangga kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau adalah sumber segala berkat. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Nya. Kami kita ulurkan tangan kita, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, bersama kita katakan amin. Tetap berdiri. Hari ini ada perkataan iman kita. Saya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saya. Oke ya, saya ulangi. Saya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saya. 3 kali nanti akhirnya sama-sama mengatakan amin. 1, 2, 3. Saya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saya. Terus, saya tinggal di dalam Yesus
dan Yesus tinggal di dalam saya. Sekali lagi, saya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.